Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Indonesia U17 baru saja mencatat sejarah baru di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mereka bukan hanya lolos, mereka menginspirasi, menyalakan semangat sepak bola di seluruh negeri. Skuad Garuda berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 setelah bermain imbang 0-0 melawan Australia. Skuad asuhan Nova Arianto turun dengan formasi terbaik demi menjegal pasukan Socceroos muda. Timnas Indonesia U17 mematok target menang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Sayangnya, meskipun sudah menyiapkan strategi dan line-up yang menantang, nyatanya Garuda Muda masih kesulitan mencetak gol. Sama seperti Australia U17, serangan-serangan kedua tim masih tergolong biasa dan cenderung kurang mematikan. Namun tetap saja, Indonesia berhasil menahan imbang skor malam itu dan memberikan hasil imbang 0-0 untuk kedua negara. Lantas, bagaimana perjuangan Indonesia selama ini demi lolos kualifikasi Piala Asia U17? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Indonesia U17 berhasil melewati kualifikasi Piala Asia 2025 dengan gemilang, mengalahkan pesaing regional seperti Australia yang menunjukkan peningkatan pesat mereka dalam kompetisi usia muda. Setelah sebelumnya berhasil mencetak 10 gol melawan Kepulauan Mariana Utara, Indonesia berhasil mengimbangi Socceroos dengan skor 0-0. Kita tidak bisa menutup mata dari performa cemerlang yang mereka tunjukkan di sepanjang babak kualifikasi. Dari catatan gol yang memukau hingga pertahanan yang kokoh, Timnas U17 menunjukkan bahwa mereka datang bukan hanya untuk bermain, tetapi untuk menang. Ditambah lagi, taktik yang mereka terapkan berhasil membawa Indonesia ke posisi yang kita impikan. Indonesia bersama pelatih Nova Arianto berhasil bermain cantik sepanjang kualifikasi. Sama seperti Australia yang finish di peringkat pertama klasemen grup G, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan rekor tak terkalahkan. Dalam 3 pertandingan, gawang Indonesia bahkan belum pernah sekalipun dijebol oleh tim lawan. Ini merupakan peningkatan prestasi yang cukup signifikan bagi Indonesia U17, sekaligus membawa harapan tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia sebelumnya sudah berpartisipasi beberapa kali di ajang Piala Asia U17. Tapi kali ini, harapan dari masyarakat jauh lebih tinggi. Keberhasilan mereka lolos kualifikasi bukan hanya sebuah pencapaian, tapi juga menjadi sinyal kuat bahwa kita memiliki generasi yang berpotensi menciptakan rekor baru. Dalam sejarah Piala Asia U17, Timnas Indonesia sudah mencatatkan beberapa pencapaian yang mengesankan. Salah satu prestasi yang paling berkesan buat Indonesia adalah ketika Piala Asia U17 edisi 1990 yang digelar di Uni Emirat Arab. Dalam turnamen tersebut, tim nasional Indonesia U17 tampil mengesankan hingga mencapai posisi 4 besar, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi Indonesia dalam kompetisi ini. Meski akhirnya gagal melaju ke final dan meraih gelar juara, prestasi tersebut tetap tercatat sebagai momen bersejarah bagi sepak bola usia muda Indonesia di ajang Asia. Indonesia total telah bermain 6 kali di Piala Asia U17. Pertama kali pada tahun 1986, lalu pada 1988, 1990, 2008, 2010, dan terakhir 2018. Dengan adanya generasi baru pemain U17, Indonesia diharapkan akan menjadi tim yang lebih solid untuk menempuh perjalanan di depannya. Prestasi Indonesia pada tahun ini yang terbilang lebih baik, memberikan harapan sekaligus bukti bahwa generasi kali ini akan berbeda dengan pendahulunya. Indonesia U17 besutan Nova Arianto tampak memiliki aura yang berbeda dari sebelumnya. Timnas U17 Indonesia saat ini dikenal sebagai generasi emas. Baru dalam sepak bola usia muda,
Tim ini diisi oleh pemain-pemain muda berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa, baik secara individu maupun kolektif. Salah satu kekuatan tim ini adalah sang kapten Dava Fasya Muhammad yang juga mengisi posisi di lini pertahanan. Dava berperan penting dalam memimpin tim untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 AFC 2025, di mana Indonesia berada di grup G bersama Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Terbukti pada 2 pertandingan pertamanya, skuad Garuda Muda di bawah kepemimpinan Dava berhasil menumbangkan 2 tim sekaligus. Kuwait di pertandingan pertama berhasil dikalahkan dengan skor 1-0, sedangkan Mariana Utara malah lebih parah dengan 10 gol tanpa balas. Serangkaian prestasi baik ini juga tak lepas dari peran sang pelatih Nova Arianto. Sepanjang perjalanannya dalam kualifikasi Piala Asia U17, Nova terbukti selalu berhasil meramu strategi terbaik di setiap laga. Mulai dari strategi menyerang, bertahan, bahkan sampai rotasi pemain benar-benar dipikirkan dengan serius oleh Nova. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada skuad seniornya saja. Nova bertekad akan membuktikan bahwa U17 juga akan turut mengharumkan nama bangsa. Indonesia pada akhirnya berhasil lolos dalam kualifikasi Piala Asia U17 meskipun gagal memenuhi target, yaitu untuk mengalahkan pasukan Sukrus Muda. Indonesia tetap berhasil lolos. Strategi bertahan di babak kedua yang diusung oleh Nova Arianto melawan Australia terbukti efektif untuk menahan serangan sang lawan. Pada awalnya Indonesia berhasil memimpin pertandingan dengan penguasaan bola yang cukup efektif, namun seiring berjalannya pertandingan, para pemain tampaknya menjadi semakin kelelahan. Mencegah blunder yang tidak diinginkan, pelatih Nova akhirnya memutuskan untuk bermain bertahan saja di bawah gempuran serangan pasukan Sukrus Muda. Meskipun berakhir imbang, para pendukung Garuda tentunya akan terus mendukung timnas U17 untuk terus melangkah ke jenjang berikutnya. Harapannya, Indonesia bersama Nova Arianto akan tetap tampil maksimal saat bermain di putaran final nanti. Demi mengharumkan nama bangsa, Indonesia U17 harus tetap fokus dan bekerja keras menyeimbangkan performa agar dapat pulang dengan membawa kebanggaan. Dengan pelatih yang kompeten, ditambah dengan para pemain muda yang mudah memahami strategi, Indonesia U17 era Nova diyakini bisa lebih baik dari era-era sebelumnya. Rekor tak terkalahkan di grup G juga menjadi bukti bahwa Garuda Muda hari ini tidak bisa dianggap remeh. Prestasinya di grup G yang bersaing ketat dengan Australia juga merupakan indikasi bahwa U17 kini sudah siap bertanding di skala internasional. Jika performa Garuda Muda tetap stabil, bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa bersaing melawan raksasa-raksasa Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai lolosnya timnas U17 ke Piala Asia U17 2025. Setelah ini, kira-kira harapan apa yang ingin football lovers ungkapkan ke timnas Indonesia dan Nova Arianto sebagai juru taktik? Tulis di kolom komentar ya.